Resound our our stories. Yeay! Yeay. Kembali. Iya. Walaupun tetap di tengah-tengah PSBB ini ya guys. Iya. Jadi kita harus tetap menjaga jarak. Nah, lanjut gara-gara ngomongin PSBB ya kan ya. Gue selama PSBB yang udah hampir 4 bulan, berjalan 4 bulan lah. Gue ada waktu akhirnya untuk perawatan guys. Perawatan untuk menggunakan skincare gue ya kan. Segala hal yang namanya care itu gue pakai dah pokoknya. Skincare, terus body care, hair care, lip care, care-carean dah pokoknya ya kan ya. Nah, ngomongin tentang care-carean nih guys, gue penasaran buat kalian para cowok. Kalian katanya kalau misalnya ngeliat cewek itu cuman dari cantik gak cantiknya. Kalian setuju gak sama statement itu? Ernest gimana? Ini sudah gini ya, gue mikirnya selalu jebakan tahu. Gue selalu mikirnya gini, kalau ditanya cowok atau kalau karena gue cowok ya kayak gitu, kalau gue gini, kalau lu ngeliat fisik nggak, lihat kayak gitu, nggak mungkin enggak, emang gue soalnya yang kelihatan itu kan, Nes? Iya, karena kalau misalnya dikatakan gue nggak lihat fisik, emang mau gue pacaran sama hantu gitu, yang kagak kelihatan enggak kan, kayak gitu. Pasti gue lihat fisik. Pertanyaannya kalau cowok lihat fisik, gue pasti pertama lihat lah seperti itu. Nggak mungkin nggak munafik lah menurut gue kalau ada cowok yang pertama kali lihat nggak lihat fisik lah, ada cewek yang mayoritas ngelihat cantik nggak cantik. Bilangnya iya, lihat hatinya gimana kelihatan hatinya. Korek kali. Pasti lihat kayak gitu. Nah, tapi hal apa yang biasanya pertama kali kalian lihat? Itu tergantung gak sih? Karena ada temen gue cowok dia bilang, gue suka sama cewek tuh ngelihat bukan dari mukanya tapi dari bentuk kakinya. Kayak gitu kan. Ya? Terus ada yang dari rambutnya. Gue gak ngerti deh. Menurut kalian sependapat gak sama hal-hal seperti itu? Mungkin beda-beda kali ya, ada yang seperti itu. Kalau gue sih dari mukanya dulu ya kayak gitu, karena kan kalau kaki gimana gue ngelihat kakinya kalau kakinya lagi ditutupin sama atau enggak maksudnya elah. Oh gitu ya. Tapi bener ada yang bilang gue suka sama bentuk kakinya kayak gimana gitu-gitu sih. Ya gitu itu inilah ya preferensi orang kan. Misalnya ada yang gue seneng lihat bentuk hidungnya, terus bentuk kupingnya, ya bisa aja. Nah, cuman teman-teman, gue kan lagi gue lagi mau ngangkat topik nih ngomongin tentang cantik. Karena kan sebenarnya kan menurut gue nih, walaupun gue cewek, ada banyak meme yang bilang kayak gini, cowok tuh ngelihat dari fisiknya gitu kan, sedangkan cewek tuh ngelihat cowok tuh dari perilakunya, dia beneran laki-laki banget atau enggak, pokoknya dia gitu deh. Gue agak ngerti makna laki-laki di sini tuh mereka nulisnya kayak gimana gitu kan. Kalau menurut gue sebenarnya cewek juga ngelihat cowok tuh dari fisik ya. Bukan secara fisik itu misalnya dia rapi atau enggak, kalau geradakan juga males gitu kan. Misalnya mungkin ada cewek yang suka sama cowok berkumis dan berjenggot, tapi ada juga kan yang enggak, mungkin sama kayak cowok kali ya, tadi kan kalian referensinya seperti apa kayak gitu kan. Nah, gue mau ngomongin tentang cantik itu kan relativitas ya, sama ganteng itu juga relativitas, tapi yang gue lihat sekarang kondisinya banyak cewek-cewek yang pingin tuh standarnya sama gitu, cantik harus putih ya kan, terus nggak jerawatan, muka glowing, terus apa lagi dah tuh, coba dah kasih tahu, ada lagi nggak? Apalagi glowing, putih, mulus, langsing, oh iya benar, terus apa lagi? Brotot, rambut hitam panjang atau enggak berwarna bang, ya pokoknya panjang, pirang panjang gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu, karena menurut kalian para laki-laki yang melihat seperti itu gimana? Misalnya pandangan teman-teman juga ngeliat hal-hal seperti itu seperti apa sih? Kalau gue jujur aja ya, yang namanya manusia ini kan Tuhan ciptakan juga, Tuhan yang ciptakan keindahan. Kalau kita lihat alam, kita bilang indah, ya memang keindahan kita bisa sense, dan Tuhan ciptain kita dengan sense akan keindahan. Jadi menurut gua tentunya ya ini sangat subjektif lah ya, kayak tadi teman-teman ngomongnya, Novi bilang ya sangat ini ya subjektif kalau gue bilang ya, karena apa yang gua suka cantik menurut gua mendefinisikannya dari pengalaman, dari apa yang gue pernah lihat, dari siapa orang-orang yang bagi gue cantik dan menarik. Jadi akhirnya kalau gue ngelihat sih
walaupun kayaknya ada standar yang dikasih sekarang oleh semua, atau itu kultur lah ya, sebuah kebudayaan. Kebudayaan ini menganggap yang cantik itu adalah mereka yang kurus, mereka yang langsing, yang putih. Tapi sebenarnya kan itu sangat-sangat cultural. Misalnya ya, kalau kita lihat di abad yang lalu, misalnya di abad 18 bahkan atau 17, cantik itu untuk perempuan adalah mereka yang gendut. Makanya Mona Lisa tuh nggak kurus kering ya. Buat lihat potret Mona Lisa, cewek cantik di masa itu adalah yang berisi. Kalau lihat semua gambar-gambar apa ya, gambar-gambar lukisan perempuan-perempuan Eropa yang bangsawan yang cantik pada waktu itu tuh semua badannya berisi gitu, bukannya yang kurus kering kerempeng gitu ya. Nah, jadi menurut gue ya, budaya itu memang mungkin membentuk pola cantik itu, dan karena mayoritas dan segala macam akhirnya misalnya sekarang apa yang mendunia drama Korea, jadi kayaknya yang kayak begitu tuh yang cantik. Tapi sebenarnya itu berubah dan maksudnya setiap kita pasti punya subjektivitas yang kita anggap cantik, atau kalau perempuan yang dianggap ganteng tuh pasti ada pribadi-pribadi sih. Kalau gue ngelihatnya begitu. Alasannya agak kultural sih. Kalau kita bilang cantik itu halnya yang begini. Itu cuman karena ya sekarang ini media sedang mengekspos kecantikan yang seperti itu. Cuman gue kadang rada ini cuman ini aja ya, pertanyaan gue bukan pertanyaan lah, kebingungan gue dari sisi cowok. Gue sempet gitu ya, lagi ngeliatin Instagram kayak gitu, ada salah satu selebgram dan dia bilang kayak gini nih, gue tahu sih dia mau endorse, di bawahnya endorse kayak gitu. Gue nggak tahu itu omongannya dia asli dari dalam isi hati dia atau memang demi konten doang kayak gitu. Dia bilang, aku sempat iri nih kayak gitu dengan kalau ngelihat perempuan lain, dia perempuan gitu selebgramnya, perempuan lain kok langsing dan lain sebagainya, terus dia jualin obat pelangsing lah. Terus gue ngelihat gitu ya di akunnya dia langsing juga loh. Gue nggak ngerti lagi deh kayak gitu, kenapa dia bisa lihat diri dia nggak langsing terus bilang dia iri sama perempuan lain yang langsing. Dan yang gue pikir, gila, yang mana lagi yang lebih langsing gitu. Nah terus dan oke lah itu endorsan kayak gitu ya, tapi gue ketemu di depan mata gue nih ada temen gue kayak gitu, dia bilang kayak gitu, kalau menurut gue cantik dan gini, dia itu banyak yang puji dia cantik dan menarik, dan ada banyak hadiah. Dia jadi suka dapat hadiah tuh dari orang-orang, dari cowok-cowok tuh yang mengagumi dia seperti itu. Jadi dapat hadiah. Dan dia bilang, aku kan gak cantik. Gue tanya lah, karena gue sebel kan, gede kan, gue tanya lah, emang lu gak cantik ya? Beneran gak cantik? Sambil ngenyek gitu kan, kayak gitu. Ya dia melakinnya kan kayak gitu. Gila, gue gak habis pikir kadang-kadang dengan pikiran perempuan, karena dia bisa bilang loh walaupun dia cantik gitu, tapi dia bisa bilang gak cantik gitu. Nah itu yang gue gak habis pikir sih kadang-kadang sih. Menarik sih yang kadang-kadang gitu. Gak ngerti gue ada apa dengan pikiran para perempuan. Gak ngerti gue. Gue selalu merasa kayak ngerasa. Lu sering dapat hadiah gak, Nov? Ya bang, jangan gitu dong bang. Ini terlalu sedih nanti gue nih mendapati cerita ini ya. Nanti gue kasih hadiah buat lo. Apa? Nanti kita kasih hadiah buat lo. Bener aja ya, gue tungguin ya guys. Alamat rumah gue email nih langsung. Email. Ya, kalau misalnya dibilangin hadiah pernah dapat atau enggak, ya pernah lah, minimal pas ulang tahun. Tapi kalau misalnya dari cowok palingan kalau dia lagi dari luar negeri doang sih bang, udah. Tapi kagak kayak gitu ya. Apa gue kurang cakep apa gimana, gue nggak ngerti dah. Tapi maksudnya gini, lu sendiri sebagai perempuan kayak yang Ernest contohin tadi, punya nggak konsep ideal cantik itu kayak apa, dan lu sedang berjuang menjadi seperti yang lu konsepkan tentang hal itu di kepalamu? Kalau gue bilang gue punya konsep cakep atau enggak ya, sebenarnya gue kagak ada konsep cakep sih bang. Cuman kan lo orang pasti sering denger ya, aduh gue pingin kurus. Ya gue cuman bebacotan gue aja, ngerti gak sih, kayak tapi kagak ada usaha sama sekali sih. Gue paling cuma olahraga ya. Gue sebenarnya dulu tuh olahraga tujuannya biar supaya gue kurus. Tapi kalau sekarang tuh akhirnya gue berpikir tujuan gue olahraga biar gue sehat, itu yang pertama gitu kan. Nah, kayak sekarang gue kayak pakai skincare segala macam, gue bukannya biar supaya glowing gitu ya. Emang salah satunya pingin glowing gitu kan. Tapi bukan karena biar cakep gitu.
Tapi biar nggak jerawatan, karena kalau jerawatan tuh sakit ya guys. Satu. Yang kedua, itu biasanya menghemat nanti di hari tua gue gitu. Kayak anti aging seperti itu. Jadi gue harus merawat sampai sekarang, dan sinar UV kita yang jahat gitu. Jadi dulu tuh emang konsep gue tuh kayak cewek-cewek sekarang yang ada tuh banyak tuh meme di Instagram kan, yang kayak gue nggak apa-apa mati yang penting glowing gitu. Kayak gue menghemat makan gue demi cantik. Yang gue nggak ngerti cantik itu definisi yang seperti apa gitu. Kalau gue mah ya kalau gue lapar mau gue makan gitu kan. Kalau nggak ada duit buat beli skincare ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau nggak lu hemat-hemat itu pakai skincare-nya, seperti itu sih. Nah kalau misalnya ditanya secara spesifik konsep cakep ya kayak gue tuh kayak gimana, ya gue agak ngerti sih harus kayak gimana gitu. Kalau menurut gue yang penting lu bersih dan rapi aja sih. Karena menurut gue cowok, misalnya gini loh, lu mau cantiknya itu definisi cowok yang mana? Gue sampai di tahap itu sih sekarang kadang-kadang gue mikir. Karena gini ya, misalnya gue mau dapetin Ernest nih, misalnya gitu. Kan gue mesti tahu konsep cakep menurutnya Ernest kayak gimana. Kalau Ernestnya mau sama gue, kalau rupanya Ernestnya nggak mau sama gue, kan berarti gue harus cari cowok yang konsepnya lagi tuh yang beda. Kan misalnya gue suka Bang Alex nih, gue kan harus ganti lagi dong kecantikan gue berdasarkan Bang Alex, ya nggak sih? Jadi misalnya Ernest senengnya yang kurus, lu kurusin badan. Taunya lu sama gue, taunya gue seneng yang gemuk, lu gemukin badan. Jadi sebenarnya nggak bahagia nggak sih hidup gue lama-lama? Iya. Nah, kalau begitu sebenarnya prinsip apa yang sebenarnya apa ya? Kalau kita bicara soal kecantikan dan segala macam, apa sih yang mungkin paling basic yang harusnya ya teman-teman tentu jangan terjebak di dalam sekadar jadi kurus, jadi gemuk, mengikuti demand pasar gitu. Tapi apa sih yang paling dasar menurut teman-teman? Tapi gue dulu gue menarik nih ya, maksud gue ngelihat ada salah satu dulu vokalis band kayak gitu ya, yang kalau misalnya dibilang standar jelek disebutnya dia kayak gitu ya, sorry itu saya kayak gitu ya, kalau dibilang standar jelek dia. Nah sekarang gue lihat badannya lebih berisi dan menurut gue dia perawatan. Waktu gue lihat sekarang kayak gitu, nggak jelek-jelek amat kok kayak gitu, entah guanya yang nggak tahu Nes. Gue sebutin Nes, nggak usah ya. jangan. Pokoknya gue nggak kangen lah sama aktor itu lah. Oke. Gue nggak kangen lah. Kelihatan ya. Gue juga enggak. Iya. Oke, gue nggak kangen lah. Nah cuman waktu gue lihat kayak gitu ya, dengan sekarang badannya berisi kayak gitu, dan juga dia perawatan, terus juga dia rambutnya juga dia atur dan lain sebagainya. Menurut gue nggak sealai dulu gitu dia. Nah jadi gue makin lama makin lihat sebenarnya sih. Gue setuju dengan yang Novi bilang tuh, kalau misalnya kalau lu mau bilang cantik, lu mau standar cantik kayak apa, kayak gitu, kayak siapa, preferensi siapa dan lain sebagainya. Tapi gue kadang-kadang akhirnya suka lihat kayak gini, gue suka mikir kayak gini, perempuan tuh cantik gitu ya. Kalau lu mau secantik orang yang lu bilang dia cantik, lu perawatan sejauh dia. Itu tuh yang gue pikir tuh kayak gitu. Jadi dalam artian lu sebenarnya cantik. Masalahnya adalah lu nggak mendapatkan perawatan sebanyak orang lain, makanya lu bilang lu nggak cantik kayak gitu. Seandainya lu cantik, seandainya lu dapat perawatan itu, sama kali lu juga bisa jadi selebgram, sama kali lu juga bisa jadi artis, kayak sama kali lu juga dengan fashion dan lain sebagainya. Karena gue kadang-kadang suka mikir gitu ya, selebgram itu yang gue lihat, gue tahu kan dulunya kayak gimana gitu, karena kan dari dulu kan memang suka heboh gitu kan kayak gitu. Lu suka infotainment itu mah? Gue kagak suka infotainment, gue suka liatin Instagram aja kayak gitu. Nah terus waktu gue lihat dulu, kenapa dia terkenal sih? Pas gue biasa aja. Sekarang dong gara-gara dia udah punya duit, bisa rajin perawatan dan lain sebagainya kayak gitu, jadinya cantik kayak gitu. Nah jadi gue akhirnya makin ngerti nih, ketika kita merawat diri kayak gitu, satu sisi ada perubahan yang terjadi di dalam appearance kita kayak gitu, dan juga akhirnya ada perubahan ketika orang tuh ngelihat kita kayak gitu. First impressionnya orang atau impressionnya orang tuh berubah ketika kita merawat diri. Makanya waktu Bang Alex tadi tanya sebenarnya yang penting yang mana, gue bilang ya, gue jujur ya, yang penting adalah kita merawat diri sih. Dan gue nih ya kayak gitu, dalam artian gue akhirnya makin lama makin realistis nih, dalam artian gue tuh beneran loh sekarang tuh, dulu kan gue nggak peduli tuh ada orang yang bilang gue jerawatan dan lain sebagainya, gue nggak peduli sama sekali kayak gitu. Sekarang gue sama sih, gue nggak terlalu peduliin yang kayak gimana kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi sekarang gue lebih realistis,
kalau gue bisa jadi yang lebih baik kayak gitu, kenapa enggak kayak gitu? Kenapa Kalau enggak? bisa merawat diri, kenapa enggak? Walaupun teman-teman sekitar gue selalu bilang kayak gitu, coba dong di apa, rawat kayak gitu dan lain sebagainya, atau pakai obat apa dan lain sebagainya, nah yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang gue di masa-masa WFH ini kayak gitu, makin lama gue tuh makin lihat iya ya, appearance itu penting kayak gitu, tapi jangan dijadikan appearance itu sebagai standar harga diri. Itu gue setuju kayak gitu. Appearance tuh penting, tapi jangan dijadikan standar diri. Dalam artian penting, seandainya nih gue businessman kayak gitu, gue ketemu orang itu tuh, kalau gue berantakan, impresinya udah jelek, gagal bisnis iya. Jadinya orang udah males bisnis dulu sama gue, gara-gara ini orang aja ngerawat diri nggak bisa. Gue udah males. Kadang-kadang betul lah. Jadi gue nggak bisa atur hati orang ya, dalam artian gue udah baik sebaik mungkin, tapi ada orang di mana yang gue ngelihat muka orang itu aja gue udah sebel gitu. Bukan karena dia jelek, bukan karena dia nggak perawatan, emang preference mukanya dia aja yang gue sebel gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu, gue pun ada yang kayak gitu-gitu tuh, orang ini orang kayaknya sombong banget sih kayak gitu. Padahal orangnya nggak sombong, hanya ngeliat preference. Ingetin masa lalu ya, mengingatkan waktu lihat mukanya. Tadi lu bilang tuh Bang, kayak gitu, pengalaman, membentuk dan lain sebagainya. Nah akhirnya gue makin sadar tuh, akhirnya merawat diri, gue akhirnya olahraga kan tiap hari demi kurus. Gue beneran lo bilangnya demi kurus kayak gitu, bukan lagi demi sehat. Kalau nggak dapat sehat baru demi kalau nggak dapat kurus baru demi sehat kayak gitu jadinya. Klise banget ya, klise banget ya. Kalau nggak dapat baru demi sehat. Tapi gue akhirnya makin sadar kayak gini sih, waktu gue merawat diri, akhirnya gue makin ngerti itu, iya ya, gue tuh makin belajar untuk mengasihi diri gue, lebih belajar memperhatikan diri gue, dan akhirnya gue makin bisa memperhatikan orang lain, karena gue tahu gimana caranya memperhatikan diri gue kayak gitu. Nah akhirnya gue makin belajar, oh iya ya, kalau gue memperhatikan diri gue bisa nih memperhatikan orang lain, karena orang lain juga mungkin pengen seperti ini, diginikan, digitukan dan lain sebagainya. Nah jadi menurut gue salah satu hal yang penting tuh perawatan diri sih, sebisa mungkin. Walaupun gue nggak akan bilang nih ya, orang yang nggak perawatan tuh dia jelek kayak gitu, ataupun juga dia lebih rendah daripada gue dan lain sebagainya, karena itu kan life of choice ya, kayak gitu. Lifestyle-nya kita kan terserah, kita mau milih kayak gimana ya, nggak apa-apa, it's okay. Ada orang yang nggak mau olahraga kayak gitu, ya udah, it's okay. Ada orang yang mau makanannya maksudnya yang berantakan, dalam artian junk food, it's okay, gue nggak masalah. Ada orang yang nggak perawatan juga, it's okay, gue nggak masalah kayak gitu. Itu bukan masalah harga diri lu ditentukan dari seberapa perawatan lu, harga perawatan lu, atau seberapa appearance lu kayak gitu. Hanya gue belajar untuk satu sisi realistis, satu sisi gue mau merawat diri, dan gue realistis aja sih. Orang pertama kali ngeliat appearance kayak gitu, bukan karena harga diri gue jadi lebih tinggi kayak gitu, tapi karena memang itu yang pertama dilihat orang, impresi pertama. Nah itu sih kayak gitu. Nggak tahu ada pandangan lain nggak kayak gitu dari Novi nih, yang katanya pakai care-carean. Tapi gue juga di masa-masa ini nih pakai maskeran gue, walaupun nggak rajin ya. Gue jadi pengen ketemu kalian nih, tanpa tahu memang udah berbeda, udah glowing masing-masing gitu ya. Lu lihat gue di siaran Bang. Gak, kalau di medsos mah masih agak nipu, pengen lihat langsung gue. Gue penasaran sama Ernest yang udah pakai masker sih sebenarnya. Tapi gue setuju sama Ernest sih, menurut gue, maksudnya. Gue pakai masker kalau keluar rumah. Nah itu beda ya, masker mulut. Itu masker mulut ya. Gimana Nov? Gimana? Ya, gue setuju sama apa yang dibilang Ernest. Jadi intinya tuh mungkin gini kali ya, apa yang lu nggak punya, misalnya apa yang lu kurang, ya lu perbaiki sebisa mungkin. Tapi kalau emang nggak bisa, ya udah terima aja. Misal contohnya nih, kan sekarang kan kayak tadi kan kita bilang kalau misalnya standar cakep sekarang itu tuh kulit putih, glowing atau segala macam gitu kan. Nah tapi kan nggak semua makhluk di muka bumi ini kan putih ya guys. Nah jadi mungkin ada yang kulitnya agak gelap. Ya udah, kalau emang kulit lo agak gelap ya lo terima. Agak gelap juga menurut gue bagus sih. Karena lo bisa ngerawat gitu. Jangan jadi lo ngerasa, duh karena kulit gue gelap nih gue jadinya nggak cantik atau segala macam. Karena gue punya temen tuh yang kayak gitu. Kan kulit gue ini agak putih ya, maksudnya nggak gelap gitu maksudnya. Nah teman gue ini tapi kulitnya itu nggak berjerawat Bang, cewek juga.
Jadi selalu ngomong gini, aduh aku tuh pingin deh kulitnya tuh kayak kamu, gini. Terus dia kulitnya bagus, walaupun agak gelap tapi bagus gitu kan. Maksudnya agak glowing lah menurut gue. Jadi perjuangan gue untuk mempertahankan kulit seperti ini bagaimana gitu kan. Nah jadi maksudnya ya terima sih apa yang kita punya. Kalau misalnya lu tidak putih, terlihat tidak putih, mungkin ada hal lain yang bisa lu tambahkan. Misalnya lu jadi glowing atau enggak lu wangi, lu rapih gitu. Misalnya jangan yang amburadul juga, kayak misalnya rambut gua keriting gitu kan. Itu keuntungan buat gue. Jadi gua kalau ke pesta ya udah tinggal gua gerai aja rambut gue gitu kan, karena udah langsung ada bentuknya gitu. Tapi kalau misalnya cewek yang rambutnya lurus gitu kan, tapi nggak disisir kemana-mana kan juga cowok ngeliatnya, ya ampun lu ngurus diri sendiri agak bisa, gimana mau ngurus rumah tangga, ibarat kata gitu lah ya. Jauh mikirnya. Iya maksudnya tapi benar, kalau orang pasti mikirnya juga begitu dong. Tapi gue mikir ini sih, ngelihat satu sisi di mana gue jadi waktu gue mulai merawat diri gitu ya, gue akhirnya belajar untuk mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan, kayak gitu. Maksudnya jadinya waktu gue, iya ini adalah hal yang udah Tuhan berikan, kayak gitu. Tuhan udah mempercayakan fisik yang seperti ini, penampilan seperti ini. Kenapa gua enggak mengcultivate mengusahakan apa yang telah Tuhan berikan ini menjadi hal yang lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, akhirnya gue belajar sih. Justru gue belajar. Jadi kenapa gue merawat diri? Justru karena gue belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Gue merawat diri bukan karena gue ngelihat orang lain lebih ganteng, lebih baik fisiknya, lebih baik penampilannya. Bukan itu motivasi gue waktu itu, kayak gitu. Tapi motivasi gue adalah gue belajar mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Kenapa gue malah sebodoh amat kayak gitu, karena Tuhan tuh nggak mandang fisik dan lain sebagainya. Harga diri gue tuh bukan karena fisik dan lain sebagainya. Kenapa gue malah jadi sebodoh amat kayak gitu? Padahal gue punya Tuhan yang menghargai diri gue seperti itu. Walaupun gue maksudnya dalam artian perawatan itu tuh butuh uang gitu ya, butuh dana, pengorbanan. Nah, cuman gue selalu mikir kayak gini, ya lu atur aja sebisa lu kayak gitu, bukannya akhirnya lu utamakan itu sehingga akhirnya tuh yang lainnya terbengkalai kayak gitu-gitulah. Nah, gue sih selalu mikir, ya gue cuma bisa ngerawat segini, ya udah it's okay. Orang yang gue jadinya yakinnya gini, orang yang merawat diri dengan yang nggak merawat diri jadinya kelihatan, karena gue ngeliat perubahan yang ada di dalam diri gue juga kayak gitu. Nah, itu sih yang akhirnya gue belajar, iya ya, gue tuh merawat diri ini dalam artian untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan, bukan karena harga diri gue rendah makanya gue naikin harga diri gue, seperti itu sih kayak gitu. Nah, jadi gue beberapa tuh akhirnya dulu gue potong rambut asal-asalan tuh kayak gitu. Sekarang gue mulai ambil keputusan, gue mau potong rambut yang kayak gini, kayak gitu. Dan menurut gue stylish, menurut gue ya. Kayak gitu. Menurut orang lain kan gue nggak tahu ya kayak gitu. Tapi setidaknya at least gue suka, at least potongannya itu cocok dengan diri gue kayak gitu. Ketika gue merasa itu cocok dengan diri gue, satu sisi gue jadi lebih confidence kan kayak gitu. Nah itu sih, nah itu yang gue akhirnya belajar untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, sehingga akhirnya gue merawat diri, bukan karena harga diri gue yang rendah makanya gue harus merawat diri, karena supaya ngikutin pasarnya apa yang dimau orang-orang, seperti itu tuh. Itu yang gue pikir ya, yang gue alami nih di masa-masa pandemi. Gue lihat ini ya, kata-kata kuncinya bukan masalah cantik, kurang cantik, ganteng, kurang ganteng, harga diri gue rendah atau tidak, tapi kata kuncinya merawat diri ya. Nah, mungkin gimana teman-teman ngelihatnya gitu ya, apa sih merawat diri yang paling minimal yang harus dilakukan? Karena balik lagi kayak Ernest bilang tadi ya, lu kalau lihat misalnya seleb-seleb gitu ya, ya mereka memang mungkin bisa merawat diri karena juga beli maskernya aja berapa ratus ribu mungkin atau apa. Nah, mungkin teman-teman boleh ya kasih tips-tips merawat diri yang paling basic, yang paling simple, yang sebenarnya ya kita di rumah juga bisa lakukan gitu, dan juga dengan biaya yang nggak usah terlalu mahal. Nah, menurut teman-teman gimana? Siapa dulu nih? Kalau gue sih intinya, kalau misalnya lu mau misalnya dari kayak intinya tuh jangan ngeliat kurus nggak kurus ya. Kalau misalnya mau kurus dan gendut tuh mungkin faktor makanan, olahraga. Itu sekarang banyak banget bentuk olahraga ya. Kalau lu nggak punya uang untuk nge-gym, ya lu lari pagi atau enggak lu workout sendiri. Itu kan banyak ya sekarang di internet tuh workout yang dibuat sama orang.
atau enggak lu sepedahan tapi inget PSBB guys gitu kan, maksudnya jangan bikin gue ngeliat Novi sepedaan nih tadi pagi. Iya kan. Jadi maksudnya banyak cara lah untuk lo menjaga badan atau enggak ya kurangin makan segala macem dengan pola. Jadi bukan nggak selamanya harus ke gym ya? Nah menurut gua sih ya kan. Karena biasanya kan ada yang merasa aduh gue nggak punya budget nih buat nge-gym gitu, lalu jadi nggak ngerawat diri karena nggak bisa nge-gym. Itu sebenarnya jadinya alasan sih guys. Ya kan. Tapi misalnya kalau lu punya budget dan lu ngerasa kayak emang harus ngebayar biar supaya lu merasa rugi, ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu nggak dosa-dosa juga gitu kan. Nah itu kan faktor pendorong ya. Tahu ini udah bayar, datang lu. Nah kayak gue sebenarnya salah satunya juga itu kan. Nah terus seandainya kata itu kan buat badan, tapi kalau misalnya buat muka ya menurut gue kalau lu nggak punya uang untuk ke dokter muka yang untuk treatment treatment yang cukup panjang gitu, ada namanya skincare guys ya, lu minimal cuci muka ya kan ya, terus pakai masker atau nggak pakai essence atau nggak pakai apa sih namanya tuh serum. Nah lu cara ngelihatnya gimana tuh banyak banget kan sekarang dari YouTube juga. Jadi sebenarnya tuh banyak banget cara-cara yang bisa lu lakukan untuk merawat diri. Jadi nggak ada alasan lagi sih di era sekarang itu lu nggak bisa ngerawat. Kalau pakai kayak orang lama misalnya pakai masker bengkoang. Nah gitu bener. Atau enggak timun. Nah telur itu juga telur tuh telur ya. Jadi tuh banyak banget yang seharga, misalnya kayak di salah satu toko ya guys, yang plus 1.000 dapat 2 tuh sering banget tuh gue belanja di situ juga gitu kan. Ya lo beli yang promo-promo yang sesuai dengan budget, menurut gue sih gitu. Jadi nggak ada alasan untuk bilang aduh nggak punya uang segala macem. Ya mungkin lo jangan terlalu sering main keluar atau main ke mall, apalagi di kondisi seperti ini kan. Lo jadi bisa beli masker kayak gitu, dan bisa belajar juga dari teman-teman atau enggak tanya dari YouTube, tuh banyak banget kan. Jangan lu beli yang kayak artis punya gitu ya. Mohon maaf nih, kita merawat diri ya, bukannya lu mau jadi endorsan. Ya gitu sih. Jadi intinya lu harus tahu budget lu dan lu harus tahu diri lu. Jadi kalau di zaman sekarang menurut gua nggak punya alasan sih untuk nggak merawat diri ya. Nggak ngerawat diri. Jadi kalau misalnya mau ngerawat diri badan ya lu tinggal mandi. Kalau misalnya bukan ngomongin kurus ya, setidaknya pakai deodoran guys, itu kan banyak tuh di mana-mana ya kan. Cewek bau tuh kan juga bingung nggak lo? Pakai parfum kayak gitu-gitu sih. Itu menurut gue bentuk salah satu merawat diri ya. Itu udah banyak tuh. Kalau dari Ernest gimana Nas? Dari yang cowok nih? Kalau gue sama sih ya, maksudnya sama kayak Novi gitu ya. Samaan aja lu. Kayaknya yang kita lakukan sama, bisa gue juga bingung. Apa yang bisa kita lakukan dengan budget kita? Nah, jangan menyesali nasib, tapi mari mendapati hari. Tapi iyalah, maksud gue gak usah merawat diri tuh gak usah mahal sih kayak gitu. Intinya adalah bagi gue selalu mikir kayak gini, apa nih yang bisa gue syukuri lagi dalam diri gue, yang akhirnya tuh waktu gue rawat itu tuh justru gue lagi memberikan sesuatu itu tuh kepada Tuhan kayak gitu. Nah makanya Tuhan tuh gak minta kita sampai kayak cantik artis-artis gitu atau aktor-aktor itu kok kayak gitu, tapi yang Tuhan inginkan kan supaya kita merawat kayak gitu apa yang telah Tuhan berikan. Nah makanya menurut gua basicnya walaupun setiap orang beda-beda gitu ya, walaupun setiap orang kondisinya beda-beda, nah cuman gua tuh kalau gua minimal gua selalu berpikir sehat sih, dalam artian kalau memang waktu gua olahraga rajin itu bikin gua sehat, ya udah gue olahraga kayak gitu. Dan itu memang sejauh ini gue olahraga, memang setiap orang yang lihat gue mereka akan bilang gue kurusan kayak gitu, dan gue kasih tahu ya memang gue olahraga kayak gitu, gue nggak nutup-nutupin dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau orang yang bilang gue kurusan, gue juga setuju dia gue kurusan, nggak bilang enggak kok gue nggak kurusan, kok gue masih gemuk kayak gitu gue nggak bilang gitu, karena ada kan perempuan suka, bukan perempuan sih ya, beberapa orang, tapi ada si temen gue waktu itu perempuan kayak gitu, gue bilang ih lu kurusan ya, enggak kok gue nggak kurusan, padahal emang kurusan kayak gitu, bukan cuma dia malu aja ngakuinnya kayak gitu. Akhirnya gue bilang lu malu ya, iya gue malu bilang gue kurusan, iya sebenarnya emang lu kurusan kok kayak gitu. Padahal seneng perempuan, siapa sih perempuan yang nggak senang dibilang kayak gitu, bingung gue. Iya, perempuan yang lagi mau naikin berat badan, perempuan yang mau naikin berat badan nggak suka dibilang kurusan. Nah sama gue mikir ini sih standar lah, misalnya kalau lu wajahnya berminyak kayak gitu ya gimana, intinya balance sih, maksud gue balance dalam artian tuh seimbang. Kalau lu berminyak, buat gimana caranya supaya nggak berminyak kayak gitu. Kalau lu jerawatan, gimana supaya kurangin jerawatan kayak gitu. Kalau lu nggak jerawatan,
gimana caranya supaya lu jerawatan biar seimbang. Maksudnya gimana nih? Enggak. Merawat. Jadi iya, jadi seimbang. Kalau lu wajahnya kering, gimana supaya lembab dan lain sebagainya. Kalau memang lu obes kayak gitu, gimana caranya supaya lu bisa kurangin makan kayak gitu. Gimana kalau lu kurus, gimana supaya akhirnya menambah berat badan dan sebagainya. Nah, menurut gue sih yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ngelihat keseimbangannya. Bukan berarti tuh orang yang gemuk, obes kayak gitu itu jelek. Gua nggak bilang kayak gitu. Kayak gitu gue nggak bilang kayak gitu karena gue tahu ada faktor genetiknya dan juga ada orang-orang yang memang begitu gitu, dalam artian kalau dia kurusan jadinya dia yang nggak sehat kayak gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu, gue ngerti. Tapi kalau bisa olahraga menurut gue better sih kayak gitu, karena lu akan memacu jantung lu kayak gitu, lebih ke internal organ dalam sih ya kayak gitu, kayak jantung, paru-paru itu kan yang jauh lebih penting kan kayak gitu. Nah itu sih yang menurut gua kesehatan sih. Pakai gitu. inilah ya, kalau di rumah ya pakai barbel kampung gitu ya, yang ya bekas semen. kaleng cat. Semen. Ya lu agak tahu sih berapa kilo kiri kanan sama apa enggak? Iya. Itu kan ini ya biasanya cara termudah dan termurah, padahal ternyata bisa jadi nggak seimbang, nanti ototnya gede sebelah. Ya coba ini menarik ya, percakapan kita akhirnya kita bisa ngelihat hal-hal yang jauh lebih mendasar daripada sekadar bicara cantik, ganteng, perawatan yang mahal, tapi ternyata itu sebagai bentuk ekspresi syukur kita kepada Tuhan yang udah memberikan tubuh kita ini kan ada diri kita ini kan ada tubuh, ada roh gitu ya. Jadi kesehatan jiwa penting, kesehatan rohani penting, baca Alkitab saat teduh. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa juga kesehatan jasmani penting. Makan teratur, olahraga teratur, tidur nih buat orang-orang muda nih yang kadang-kadang kalau PSBB gini tidur jadi nggak bener nih. Ya, aku pikir ya glowingnya dari situ juga gitu ya. Minum air putih tidur dengan benar gitu. Kenapa? Minum air putih yang banyak. Kurang-kurangi minum manis. Betul. Nah, lihat-lihat kita aja yang manis-manis ya, nggak usah. Oke, jadi teman-teman thank you banget ini ya dengan tips-tips ini, paling tidak buat teman-teman yang lagi mendengarkan juga akhirnya bisa tercerahkan lah, sama-sama kita berjuang untuk hal yang memang adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada closing statement? Ya ini sekalian closing gitu ya. Tapi satu hal yang menurut gue menarik nih ya, entah kenapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan sense of beauty yang beda-beda, bervariasi kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh bentuk seperti apapun kayak gitu, fisik seperti apapun tuh, appearance seperti apapun tuh, itu ada tempatnya di dalam dunia ini kayak gitu. Ada orang yang akhirnya suka dengan appearance seperti itu, ada orang yang nggak interest kayak gitu, ada orang yang waktu bilang gue suka loh sama dia kayak gitu secara fisik, gue waktu lihat gue nggak suka kayak gitu, gue nggak suka, padahal mayoritas orang bilang suka, tapi gue bilang nggak suka kayak gitu. Nah gue juga nggak tahu sih kenapa gue nggak suka ya kayak gitu. Tapi gue nggak suka aneh tapi apa kayak gitu. Nah akhirnya gue makin sadar setiap orang akhirnya punya tempatnya masing-masing kayak gitu, karena Tuhan menciptakannya sense of beauty itu variasinya banyak. Jadi jangan bilang diri lu nggak berharga, diri lu nggak akan ada orang yang mendapatkan karena penampilan fisik lu. Hari ini kita nggak ngomong soal karakter kayak gitu-gitu ya, kayak gitu. Hari ini kita itu bagian lain lah ya. Ya bagian lain seperti itu. Tapi gue akan bilang pasti akan ada kok. Masa ya dari miliaran orang di dalam ini gak ada yang sense of beauty-nya tuh sama dengan lu kayak gitu, dengan appearance tuh. Nah itu bagi gue mustahil. Gue pernah nyadarin itu, Nas. Gue pernah nyadarin itu waktu gue menghayati bahwa kenapa ya Tuhan ciptain muka kita beda-beda. Tentu ada yang mirip, tapi muka kita sedunia beda, setiap suku beda. Jadi akhirnya gue jadi sadar, pasti berarti cara menghayati ganteng dan cakep, karena Tuhan juga ciptain kita beda-beda, maka Tuhan pun bukan menyatakan keseragaman. Iya. Jadi makanya gue agak menolak kalau orang bilang nih yang cantik nih cuman yang kayak begini, yang putih, tinggi, langsing. Menurut gue hati-hati, karena itu menyangkali keberbedaan yang Tuhan sudah berikan di antara manusia pada dasarnya.
Iya, iya, betul. Thank you. Novi, gimana Nov? Kalau gue pokoknya ini hampir sama jawabannya sama Erna sih. Intinya nih ya, kita ngerawat diri dan percayalah setiap kita punya pasarnya masing-masing. Asik. Wih, pasar ya. Jadi jangan pernah samain lah. Kayak tadi Ernest bilang, Ernest suka cewek misalnya yang kurus. Bang As belum tentu suka sama cewek yang kurus gitu. Jadi intinya lu jangan pernah berpikir kayak gue harus cantik kayak gini. Akhirnya jadi ambisius banget. Yang ambisiusnya jadi nggak tepat sih menurut gue. Tapi lu cantik adalah ketika lu menerima diri lu apa adanya, ya nggak sih? Karena kalau bukan lu yang terima diri lu, mau siapa lagi? Intinya begitu dah. Tapi jangan lupa merawat diri sendiri juga. Nah itu. Oke, thank you Nov. Ya kalau gue sih paling mengingatkan aja bahwa banyak hal yang kita udah tahu ya. Tinggal kita lakukan aja. Teman-teman mungkin yang sekarang tahu harus olahraga tapi malas olahraga, termasuk gua gitu ya. Terus mungkin teman-teman yang tahu sih harus merawat diri nih, ini muka nih makin kusam atau apa, tapi nggak lakukan. Jadi gue pikir sih, yuk hari ini kita diingatkan dasar yang lebih teguh lagi bahwa kalaupun kita melakukan itu semua bukan supaya harga diri kita naik, bukan supaya kita bisa bersaing dengan para selebgram, tapi karena itu adalah respon terhadap anugerah yang Tuhan berikan, membentuk kita manusia yang punya tubuh jasmani dan juga roh. Jadi ya ini bagian tanggung jawab kita. Kecuali kalau memang Tuhan bilang, ya kamu cuma manusia yang rohani aja, jadi kita mengabaikan jasmani, no problem. Tapi ya realitanya Tuhan menciptakan kita punya tubuh dan punya roh, jadi kita punya tanggung jawab memelihara keduanya. Oke. Kiranya ini jadi berkat buat teman-teman. Mari kita glowing dalam Tuhan. Glowing dengan perawatan yang baik begitu ya. Dan teman-teman bisa follow juga di Instagram kita. Di mana, Nas? Di friendsound.id. Jadi teman-teman kalau mau ngasih foto selfie juga boleh, nggak apa-apa. Foto bahwa ini perubahan saya sebelum dan sesudah perawatannya. Before after. Dan thank you, kita masih menanti cerita-ceritanya, dan kalau juga mau berbagi dengan kita, bisa jadi topik yang kita angkat sama-sama sehingga kita bisa jadi berkat. Kalau teman-teman menikmati, silakan share juga kepada teman-teman yang lain supaya banyak orang yang bisa dapat berkat juga. Oke? Thank you, segitu dulu dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Thank you.